kami siap untuk berperang di pengadilan. Lu jual, gue borong. Fokus ya Pak Jokowi, nanti kalau sidang, kalau kami tanya, wahai saudara saksi, apakah bibir yang ada di foto ini bibir saudara saksi? Ini kita lihat ya, ini terbitan 2005 aja sudah mau hapus ininya. Oh, stempelnya ya? Stempelnya aja udah lama-lama ini 2005, bayangkan tahun 85. Iya. Lebih lama lagi punya Mas Taufan. Iya, no, itu pasti kan sudah ada kabar-kabar ya, sudah ada. Kalau sudah tua, wajar aja lecek-lecek ya Pak ya? Kalau bahasa Jogjanya meletre. Jadi kalau ijazah 85 nggak meletre, itu saya yakin 162% terbitan Universitas Pojok Pasar Pramuka. Oh, dan fotonya sudah agak menguning ya? Iya dong. Karena tua. Istimewanya dulu saya ini, Oke. Terus Bro Michael nih. Yang ada namanya Pak Rektor. Iya. Sufyan Effendi. Kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya, termol Jokowi resmi dilaporkan SBY ke polisi. Jadi karena dianggap oleh SBY ini yang melakukan fitnah dalam kasus dugaan ijazah palsu dengan menyebut bahwa SBY dalang di balik ijazah palsu. Jadi karena somasi tidak diindahkan dari SBY, maka dua akun dilaporkan karena telah melakukan fitnah soal SBY di belakang isu ijazah Jokowi. Padahal somasi kesempatan untuk tabayun ya, kata Andi Arief ya, sudah dibuka. Diberi waktu sampai 4 hari, tetapi mereka pun ya tidak melakukan permintaan maaf. Jadi Andi Arief ya ini memposting bukti laporannya ke polisi. Jadi ada sejumlah akun yang dilaporkan ke polisi. Jadi ada akun YouTube yang bernama Agri Fanani ya, dengan judul Anak Emas SBY Korupsi Terbesar Sepanjang Sejarah Republik Indonesia. Akun YouTube Bang Boy YTN kebongkar siasat busuk SBY di balik somasi ketua YouTuber Nusantara ternyata untuk tangkis aib ini. Dan ada akun Kajian Online, SBY resmi jadi tersangka baru fitnah ijazah SBY langsung pingsan sampai dilarikan ke rumah sakit. Ada juga akun TikTok Sudiro Wibu Dis SMP 10 bukti Demokrat bermain di ijazah Pak Jokowi. Jadi sepertinya SBY ini tidak main-main ya, karena begitu masifnya fitnah terhadap SBY bahwa di balik polemik ijazah palsu adalah didalangi oleh SBY, dan ini sudah lama beredar di sosial media. Bahkan termol ya membuat framing SBY ya, membayar seperti Roy Suryo untuk melakukan fitnah terkait dugaan ijazah palsu. Nah, menurut Ahmad Kholdinuddin, yaitu kuasa hukum Roy Suryo CS ya, mengatakan Jokowi melakukan fly victim. Jadi dengan narasi bahwa Jokowi ini dikeroyok oleh SBY maupun Megawati. Jadi Partai Demokrat yang menegaskan akan menempuh jalur hukum terhadap akun-akun anonim yang menuduh adanya keterkaitan dengan isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi pernah juga Jokowi mengatakan bahwa menuding ada orang besar di balik polemik ijazah palsu tersebut. Dan yang lebih menarik lagi yaitu kuasa hukum Roy Suryo CS yaitu Ahmad Kholdinuddin ya mengatakan nanti jika polemik ijazah palsu ini sampai berjalan di pengadilan, maka ada beberapa pertanyaan yang membuat Jokowi ini akan kelimpungan untuk jawab pertanyaan dari kuasa hukum Roy Suryo CS yaitu Ahmad Kholdinuddin. Baik ya, tanpa banyak basa-basi, coba kita lihat ya atau kita simak yaitu gambaran pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Jokowi nanti di saat sidang dugaan ijazah palsu Jokowi. Fokus ya Pak Jokowi, nanti kalau sidang, kalau kami tanya, wahai saudara saksi, apakah bibir yang ada di foto ini bibir saudara saksi? Wahai saudara saksi, apakah telinga yang ada di foto ini telinga saksi? Kumis. Wahai saudara saksi, apakah kumis tipis yang ciamik ini benar-benar milik saksi? Itu siapkan jawaban itu, nggak usah kemana-mana ngatain orang besar dan seterusnya. Jadi saya pikir ya memang berat menghadapi masalah ini. Karena begini, ada logika yang tidak bisa disamakan dalam menghadapi kasus ini. Dulu Jokowi pertama pernah menjadi presiden, punya kekuasaan, gak gampang menyelesaikan. Yang kedua, dulu yang dikendalakan adalah orang politik yang bisa diselesaikan dengan pendekatan jabatan atau ancaman kasus korupsi. Betul. Nah sekarang dihadapi aktivis.
Korupsi apa aktivis? Mau bensin aja kita kari-kari kemana-mana. Sebentar, banyak juga aktivis yang mencari-cari sesuatu dari kasus kan? Ya ada, tapi sebentar. dalam kasus ini kan akhirnya itu tidak bisa mendominasi sehingga gagallah narasi Iya. perdamaian itu. Saya ingin bertanya begini, pernahkah misalnya ada carrot gitu ya? Ada apa namanya iming-iming untuk Bukan pernah, memang selalu modusnya kan begitu. Cara untuk membungkam itu kalau udah Pernah stick dialami? ya karot. pernah gitu. dialami? Kalau saya enggak langsung, kawan-kawan yang lain ada begitu. Dan ada informasi yang ke saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah. Intinya kalau ini selesai sudahlah. Saya bilang begini, kecil sekali kita. Dan kita tidak sedang berkhianat pada diri kita, berkhianat kepada rakyat, tapi kita berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa juga lah ya. Ya bangsa, Bangsa, oke lah rakyat dimensi gitu, dunia iya, bisa iya. kita tinggalkan. Kalau Allah nggak bisa kita. Betul. Itu Jadi itu yang membuat narasi damai ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa dikendalikan dengan logika yang biasa mereka kendalikan untuk mengendalikan atau mengembalakan aktivis-aktivis yang biasa makan dari duit itu. SOP-nya nggak jalan lah ya. Nggak jalan. Ada ini nggak? Ada maaf nominal yang disebutkan? Ada Boleh tahu? 100 miliaran. Waduh, zaman sekarang 100 miliar lumayan juga kan? Enggak, kecil sekali. Kecil sekali bahkan. Kecil sekali. Coba kalau kita kaitkan dengan APBN kita yang buat bancakan. Oh, Kita kaitkan dengan kerusakan alam. Kita kaitkan dengan kerugian nyawa 1000 lebih di Aceh. iya. Kerugian ekologi, kerugian apakah itu nggak berawal dari kebijakan? Iya, Keliru kalau kita menganggap itu hanya bencana ekologi. Lalu di mana letak eksistensi lah, nggak usah kita bicara wibawa kehormatan. Eksistensi kita sebagai hamba, sebagai makhluk, kok mau menukar itu gitu loh. Mohon maaf, nggak ada orang yang nggak suka duit, semua suka duit. Karena kita kebutuhan itu butuh dengan materi. Tetapi ketika kita menggadaikan idealisme, orang akan membuat keyakinan yang sama. Oh, orang yang berteriak itu karena lapar. Kalau udah dikasih makan, kenyangan tidur juga. Makanya kalau saya lihat di sebuah media, ada yang teriak tapi nanti akhirnya hilang. Oh, itu proposal aja sebenarnya. Sebenarnya dia tidak sedang mengkritisi, tapi dia mau tunjuk, gua eksis loh. Berapa bagian proposal gua? itu. Iya, proposal. Begitu proposalnya jadi, dia hilang dari isu. Cair kata. Cair gitu. Kata sebagian Di kasus aktivis kan PIK 2 itu cair. kan semua banyak rubuk. Nah, begitu PIK 2 beredam hilang. Oh, sampai ada satu diskusi yang menurut saya sangat terngiang-ngiang di benak saya dengan Khalid Miqdar. Bahasa dia begini. Iya, Mas Walid. Ustadz, dia manggil saya kan Ustadz. Saya mau pengen lihat ujung dari kasus ini. Saya mau lihat siapa yang benar-benar masih istiqomah, benar-benar berjuang, atau siapa yang kemudian sebenarnya cari sesuatu begitu. Karena kan dalam perjalanan banyak yang berguguran juga. Baru ketahuan, oh kemarin begini, sekarang begitu, ke depan seperti apa. Tapi bagi saya pribadi sebenarnya tidak terlalu heran dengan begitu. Karena itu kan tabiah saja. Tinggal kita mau mengambil sikap seperti apa. Hakim nanti harus membuktikan loh. Ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli apa tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya. Intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih, video itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Untuk pemuja Pak Jokowi, saya tahu persis pola komunikasi kalian. Setiap kalian berhadapan dengan orang yang kritis dan berbeda, yang keluar bukan gagasan, tapi tuduhan. Kadang kami dituduh Yaman, Arab, atau bahkan ontak. Kadang ditambah narasi FPI, HTI. Lain waktu kami disebut sakit hati karena kalah pemilu. Paling jauh, kalian bilang, Jokowi dicintai rakyat dan presiden terbaik sepanjang sejarah. Selain itu, nyaris tidak ada argumen yang bermutu. Kapan kita bisa adu gagasan atau bertukar argumen? Pertanyaan saya sederhana,
apakah kalian masih bisa bercakap-cakap seperti orang dewasa dengan ide, konsep, dan pikiran? Pak Amin kalau partai biru ada Demokrat, ada Nasdem, ada PAN. Yang mana partai biru yang dilirik oleh Jokowi? Karena Jokowi sedang ditimpa kebingungan dalam menghadapi tudingan ijazah palsunya, dia lantas membidik Partai Biru sebagai dalang keonaran isu ijazah palsu itu. Jokowi dan beberapa ternaknya menuding ada orang besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Jadi seperti Pak Dengkek, Jokowi asal tuding dan sempat gerusa-gerusu membidik Pak SBY sebagai orang besar itu. Jadi gegabah sekali Jokowi menuding orang besar yang menjadi dalang isu ijazah Jokowi palsu itu Pak SBY. Jokowi panik, katanya ada agenda besar, agenda terselubung, mau memakzulkan di balik ijazah palsu. Nah, kita dengarkan kata Pak Amin, apa yang disampaikan Pak Amin nanti ya. Angan-angan Jokowi makin berantakan. Sesungguhnya setelah Jokowi sekeluarga termasuk menantunya dipecat dari PDIP, bobot politik Jokowi dan anak-anaknya menjadi sangat ringan. Nah, jadi Mas Jokowi, Anda sudah selesai. Usai sudah Anda punya tugas kepresidenan. Tidak perlu lagi Anda nongol ikut ngatur-ngatur urusan negara. Biarkan Presiden Prabowo berpikir dan bekerja keras untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sudah sempat Anda rusak. Jadi Mas Jokowi, jangan Anda ganggu dan recokin. Katanya Megawati dan SBY dalang dibalik isu ijazahnya si Jokodok. Katanya ini sebuah skenario besar. Bahkan ada satu channel YouTube yang memframing bahwa ini adalah skenario 3 partai. Perindo, Demokrat, dan PDI Perjuangan. Allah, semua itu omong kosong, bullshit. Jelas semua fitnah kelas recehan, hoax murahan yang dipoles seolah-olah sebuah analisis politik. Dan gua sangat mendukung langkah Partai Demokrat yang menempuh jalur hukum. Itu bukan lebay, bukan baper bos, bukan juga cari panggung. Semua itu sangat wajar karena menyangkut kehormatan, martabat, dan citra Demokrat. Woi pengecut, tunjukin buktinya semua. Sampai detik ini nggak ada satupun orang yang berani keluar buka data, buka dokumen, buka fakta-fakta. Berulang kali gue nantangin, kasih buktinya. Mana buktinya Megawati dan SBY dalang dibalik isu ijazah Jokodok? Mana buktinya ini skenario 3 partai? Mana buktinya Megawati jual Indosat untuk kepentingan pribadi? Mana buktinya Megawati jual pulau? Mana buktinya Puan korupsi? Dan mana buktinya kalau Puan takut RUU perampasan aset disahkan? Nggak ada. Bahkan kalian pun tidak bisa membuktikan kalau kapal apung Laksamana Malahayati hasil korupsi. Nggak ada satupun yang berani membuktikan secara terang-terangan seperti Roy Suryo CS ketika membongkar ijazahnya si Jokodok. Yang ada selama ini cuma narasi liar, cocokmologi murahan, teori konspirasi, dan dengungan buzzer yang hidup dari upah dan kebencian. Emang bangsat kalian semua ini. Jadi jelas nyata bombardir serangan kepada Megawati, Puan Maharani, Hasto Kristianto, dan kader-kader PDI Perjuangan. Semua itu hanya fitnah kejilauan yang takut menghadapi PDI Perjuangan secara fair. Dan yang paling menjijikan ini, sasaran kebencian itu selalu sama loh. Dicaci tanpa substansi, dihina tanpa argumentasi, dituduh tanpa bukti. Mereka dihajar habis-habisan, bukan dengan gagasan bos, bukan dengan data, tapi dengan kebencian yang dikemas jadi cerita murahan. Serangan itu menunjukkan bahwa etika dan moral bangsa ini mengalami kemerosotan total yang sangat luar biasa. Ingat kawan, bangsa ini dibangun dengan nilai-nilai etika moral dan ide-ide yang melintasi zaman. Bukan dari serangan personal, bukan dari adu domba, bukan juga dari narasi busuk yang tujuannya cuma satu, membunuh karakter. Emang pengecut kalian semua.
Kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah, ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada, ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ini dilengkapi rekan kami, silakan. Jadi ini tadi daftar alat bukti yang sudah diverifikasi oleh majelis hakim, ya. Jadi ini yang kami terima adalah surat tanda terima, yaitu benda-bendanya adalah ini hanya satu saja. Jadi ini menerangkan bahwa surat tanda terima dari untuk keperluan pelaporan yang pada tanggal 22 Januari yang dilaporkan adalah Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia, Rustam Effendi, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya satu saja, sudah tanda terima salinan dari cetakan file PDF hasil scan dokumen. Jadi tidak ada ijazah, kopi ijazah pun tidak. Kopi ijazah pun tidak ada. Ya. Terus yang kedua, ini adalah UGM. tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ada beberapa bukti, jadi ini ada sekitar 3 bukti yang diajukan. Ini hanya fotokopi dari surat tanda terima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Ini untuk keperluan pelaporan juga. Terus kemudian ada surat pengumuman nomor UGM /29/1/07/15. Ini fotokopi juga dari fotokopi. Ya. Ini intinya pada keterangannya ini hanyalah sebuah argumentasi. Ya, narasi saja. Ya, jadi tidak ada bukti apapun. Ya, jadi seperti pas foto diperkenankan adalah kacamata hitam dan lain sebagainya, ya. Nanti ini mungkin nanti untuk mahasiswa UGM boleh pakai kacamata. Ya, terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku Kuatim, nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Prof. Rismond, Dr. Tifa, dan juga terhadap Egy Sujana, Rizal Fadilah dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada, ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap
itu untuk dihentikan perkara itu ya, mumpung belum dilimpahkan ke kejaksaan tahap 2. Jadi ya soal saksi yang penyerangan nggih. Ada rencana datang ke persidangan nggak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang. Irman, lagi viral lagi. Ya. Izin Pak Irman. Baik, selamat siang ya buat teman-teman semuanya. Hari ini sebagai tindak lanjut di dalam persidangan perkara